Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz semuanya dan orang tua? Ustadz doakan semoga anak ustadz dan orang tua semoga baik-baik saja di rumah dan semua kita dalam keadaan sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu pada pembelajaran jarak jauh berhubung keadaan kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan jadikan sebagai suatu alasan agar kita tidak belajar. Walaupun kita belajar jarak jauh, kita perkuat kembali niat kita perkuat kembali ya keinginan kita bahwasanya kita ingin belajar. Nah, Ustaz, ingat ya, yang namanya belajar di rumah itu bukan belajar santai, tapi belajar dengan baik dan cekatan. Baiklah, seperti biasa Ustaz, sebelum belajar yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, kita sudah memberi motivasi, saja kita akan belajar ya. Sekarang kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu pada mata pelajaran PPKM. Boleh Anda perhatikan ya pada slide. Sekarang kita masuk tentang mengenal bangsa Indonesia. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia terdiri atas 5 pulau besar ya, yaitu ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Indonesia memiliki 300 suku bangsa atau etnik dengan kekayaan alam yang melimpah serta keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berbeda. Nah, jadi kita ini sangat kaya raya akan suku bangsa yang adat istiadat. Gak cuma 5, gak cuma 10, tetapi bayangkan 300 suku bangsa di negeri kita ini. Ini perlu kita ketahui ya. Boleh lagi lihat slide-nya, maksud sekalian. Ya. Kita lanjut bahasan bangsa Indonesia. Jadi kita punya ciri khas tertentu. Pertama apa? Sikap ramah tamah. Ya. Jadi Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya. Ramah tamah dapat diartikan sebagai sifat baik hati ya dan menarik budi bahasanya atau manis tutur katanya. Sifat ramah tamah dapat diartikan juga suka bergaul dan menyenangkan. Jadi ramah tamah ini dia suka membuat orang lain senang ketika orang itu sedang ngobrol kepada orang tersebut. Ramah tamah ini juga dia suka menebar senyuman, walaupun kadang ada orang yang tidak suka kepadanya, tetapi dia tetap menebar kebaikan berupa senyuman kepada orang tersebut. Inilah salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Ya, betapa banyak orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia dengan tujuan mereka ingin menghibur diri, ya, mencari hiburan di negeri kita ini. Dan kita tidak menutup diri. Kita tidak kita tidak memberikan kesempitan terhadap mereka. Kita welcome, kita sambut dengan senyuman. Ya, alhamdulillah juga kita dapat omset dari pariwisata. Kemudian, dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, ayo, siapa tahu artinya majemuk? Ada yang tahu? Ya, majemuk adalah keanekaragaman, ya, bermacam-macam. Dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, pergaulan antar suku bangsa dikembangkan dengan sikap ya, ada 5 poin. Pertama, perilaku ramah tamah. Yang kedua, penuh toleransi. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, suka menolong. Yang kelima, kekeluargaan. Jadi, baik anak sekalian, sekarang kita masuk ya 5 poin daripada ciri khas rakyat Indonesia. Pertama adalah perilaku ramah tamah, yang kedua
ketiga saling menghargai, yang keempat suka menolong, yang kelima adalah kekeluargaan. Ya, bahwasanya kita memang memiliki ciri yang kelima ini, ya, perilaku ramah tamah. Ini memang sudah menjadi dasar daripada kebiasaan kita. Ketika ada orang lain yang datang ke negara kita sambut dengan penuh ramah tamah. Ketika ada orang asing yang datang ke negeri ini, gak pernah kita mengusir yang mereka. Yang kedua adalah penuh toleransi. Lihat, ada berapa agama yang ada di negara kita ini? Ya, ada 6 kan? Ada Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Ketika agama Islam beribadah, ya dari azan misalnya, apakah pernah ada agama lain yang mengejek, yang melarang? Tidak. Ya, mereka menghargai kita. Ketika agama Hindu sedang beribadah, kita selaku orang Islam juga menghargai. Ketika ada orang Buddha juga sedang beribadah di vihara mereka, kita hargai. Malah kadang apa? Sebagian orang kita, ketika ada orang Kristen sedang beribadah, orang kita kadang menjaga keamanan di depan-depan gerbang tempat ibadah mereka. Artinya kita bukan mendukung kegiatan mereka, tetapi kita menjaga, menghargai agar tidak adanya terjadi kerusuhan di sana. Kemudian suka menolong sudah jelas. Ya, mudah-mudahan dengan sifat ini kita akan menjadi orang yang lebih baik. Ya, betapa banyak ada orang yang tidak mampu, kemudian ada orang yang minta tolong, kita bantu. Yang nggak bisa banyak, sedikit pun jadi kadang kita bantu juga. Yang kelima adalah kekeluargaan. Ketika ada permasalahan, kita pecahkan dengan kekeluargaan, dengan musyawarah, bukan saling tunjuk-menunjuk. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya adalah kebinekaan kebudayaan Indonesia. Anak Ustaz, jadi Indonesia ini dia penuh dengan aneka ragam kebudayaan, ya, tidak cuma satu saya bilang tadi. Kebudayaan Indonesia walaupun beraneka ragam, pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi ya oleh kebudayaan besar. Apa itu, Nak? Pertama India, yang kedua adalah Tionghoa, yang ketiga kebudayaan daerah, kebudayaan Arab, yang keempat adalah kebudayaan daerah. India, kita lihat, kebudayaan India masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Hal ini ditandai dengan adanya kerajaan tertua di Nusantara, yaitu kerajaan apa namanya? Kerajaan Kutai. Inilah bukti bahwasanya dulu ada kelompok-kelompok dari India yang datang ke Indonesia. Mereka menyebarluaskan paham mereka ke orang-orang kita waktu itu. Yang kedua, Tionghoa. Ya, kebudayaan Tionghoa masuk dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia karena interaksi perdagangan. Ya, perdagangan yang intensif antara pedagang-pedagang Tionghoa dan Nusantara. Artinya apa? Ketika ada orang Tionghoa mereka berdagang, sambil mereka berdagang ke bumi kita, ke negeri kita, mereka juga sambil berinteraksi sosial kepada orang-orang kita, sambil mengajarkan pemahaman mereka apa itu Buddha dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kebudayaan Arab. Nah, ini kebudayaan Arab masuk bersama penyebaran agama Islam oleh pedagang-pedagang Arab yang singgah di Nusantara. Ini sama halnya juga dengan tadi Tionghoa. Pedagang-pedagang Arab mereka masuk ke Indonesia tujuan pertama dengan berdagang, tapi alhamdulillah dengan izin Allah mereka juga menyebarluaskan agama Islam dan mereka ajarkan dengan baik apa itu Islam, hakikat Islam, rukun iman, alhamdulillah. Dan sampai sekarang Islam kokoh berdiri di negeri kita ini. Kemudian yang terakhir yaitu kebudayaan daerah. Nah, ini kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang lahir dan berkembang dalam masyarakat suatu bangsa yang mendiami suatu wilayah. Nah, inilah nanti cikal bakal lahirnya budaya Melayu, Jawa, Batak, Mandailing, ya, Sunda, Madura dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ciri umum kebudayaan daerah. Ya, kita bahas ciri umumnya. Kenapa kita bahas ciri umum kebudayaan daerah? Karena kita mau mengetahui ya kira-kira apa saja ciri-ciri budaya daerah yang ada di negara kita. Pertama, yaitu kesenian. Yang kedua dari bahasa. Yang ketiga sistem kemasyarakatan. Yang keempat adalah pekerjaan.
Yang pertama, kesenian. Misalnya seni musik, sudah jelas. Ya, seni musik, musik yang asli di negara kita ini adalah dangdut. Ya, sudah jelas tuh ya. Contohnya mau? Ya, misalnya dangdut suara geda, contoh. Ya itu misalnya. Kemudian ada seni tari, banyak. Ada tari Jepang, tari Serampang 12 dan lain sebagainya. Seni wayang biasanya ini dilakukan oleh orang Jawa. Seni ukir ini banyak terdapat di Jepara, di Bali sana ya. Kemudian seni tenun sudah jelas batu bara. Ya, kemudian kalau batu bara terkenal dengan songketnya. Kemudian ada juga di daerah Jawa sana ya. Kemudian ada seni pahat. Ini biasanya terdapat di daerah Jepara juga. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah merupakan bahasa sehari-hari masyarakat di lingkungan keluarga dan sebagai bahasa penghubung dalam pergaulan. Ya, jadi bahasa ini sebagai bahasa penghubung, sebagai bahasa komunikasi kita dalam menjalin hubungan terhadap teman, masyarakat dan saudara kita. Ya, banyak, ada bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak. Tetapi ingat, ketika kita jumpa, misalnya orang Batak jumpa dengan orang Melayu jumpa dengan orang Aceh, mereka harus memakai bahasa persatuan. Bahasa apa nak? Itu namanya bahasa Indonesia. Bagus. Jangan pula orang Aceh jumpa orang Jawa pakai bahasa Aceh, orang Jawa jumpa sama orang Melayu pakai bahasa Melayu. Nanti gak nyambung, gak ada kecocokan di sini. Yang berikutnya, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan merupakan tata cara kehidupan masyarakat di daerah. Contoh cara berpakaian dan pernikahan. Oke, nak perhatikan ya. Kita lihat pada slide. Ini contoh pakaian ya, nak ya. Sini kita perhatikan ada pakaian daripada Aceh Raya ya, sama Mandailing. Ini nak tidak sama ya antara pakaian orang Aceh dengan pakaian orang Mandailing. Perhatikan baik dari segi warna, kemudian bentuk dan sebagainya. Ini setempel dulu ya. Ini Aceh. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya adalah Betawi. Perhatikan ya, Betawi. Ini lihat. Betawi dan Jawa Tengah dari segi pakaian juga sudah berbeda. Kalau dia orang Betawi memakai jas, kemudian memakai celana panjang, perempuannya memakai kerudung. Ya, kalau dia orang Jawa memakai batik. Kemudian ada juga turisnya ya. Ini sudah jelas. Ya, kita lanjut. Perhatikan lagi nak. Ya, sekarang Sunda dan Melayu ini juga ada ya. Ini berbeda. Ya, sudah jelas. Kalau dia Sunda sudah jelas beda dengan orang Melayu. Ini Melayu Kalimantan. Ya, dia memakai sarung hampir sama juga ya dengan orang Betawi. Tapi bedanya kalau orang Betawi dia di dalam, orang Melayu dia di luar. Kita lanjut. Sekarang ini Madura sama orang Dayak. Ya, beda ya ciri khas pakaiannya. Oke, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, itu adalah contoh daripada pakaian-pakaian daerah yang terdapat di suatu daerah. Semuanya tidak sama, berbeda-beda baik itu warna dan bentuknya. Ya, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang pakaian. Sekarang kita masuk kepada pekerjaan ya. Pekerjaan. Tidak semua daerah sama pekerjaannya. Ya, tergantung di mana seorang tinggal. Biasanya kalau orang yang tinggal di dekat pantai atau di pinggiran pantai itu mereka bekerja sebagai pencari ikan atau nelayan. Orang yang tinggal di pedesaan biasanya mereka punya lahan, mereka bercocok tanam dengan cara bertani, ya, kemudian bercocok tanam dengan ubi, jagung dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang tinggal di daerah perkotaan itu biasanya kerja di perkantoran atau di PT. Ya, jadi tidak sama semua pekerjaan kita. Tergantung tempat di mana mereka tinggal. Ini. Baiklah, kita lanjut.
Sekarang kita masuk pada religi atau kepercayaan. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah unsur dari religi atau kepercayaan. Padahal pada hal yang berbau gaib di daerah-daerah. Baik anak-anak sekalian, jadi Indonesia ini terkenal dengan ya yang namanya orang-orang pinter ya. Tapi kita jangan masuk ke ranah seperti itu. Artinya apa? Banyak kepercayaan di negara kita ini ya, akibat daripada itu juga sehingga kadang membuat orang yang memiliki kepercayaan itu akhirnya dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan Allah. Jadi kita tetap fokus terhadap akidah kita yang kita jaga ya. Ketika ada masalah kita tetap minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dilihat dari peninggalan sejarah, nah ini banyak ya, ada tulisan prasasti, bangunan candi, bangunan benteng, masjid, kemudian monumen dan tugu, bangunan istana keraton, bangunan makam, karya seni dan masih banyak lagi yang lain. Ya, misalnya bangunan candi, misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, apalagi bangunan masjid banyak nak, Masjid Raya Medan misalnya, kemudian Masjid Demak di daerah Jawa sana banyak. Kemudian kalau dia bangun istana keraton, misalnya istana di Maimun di kota Medan, yaitu merupakan istana kerajaan Delhi. Kemudian kalau bangunan makam, yang ini juga banyak terdapat di daerah Demak sana, di daerah Jawa. Kalau di sini dia ada di Bukit Tinggi, ya. Kemudian karya seni banyak, karya seni dari kaligrafi, dari ukir-ukiran yang terdapat di daerah Jepara. Kita lanjut. Baiklah sekalian, yang terakhir adalah kekayaan alam Indonesia. Indonesia banyak memiliki sumber daya alam. Jika dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan yang baik pula. Misalnya semen, minyak tanah, kemudian batu bara, timah, emas, perak, intan, aluminium, aspal, besi, tembaga, dan lain-lain. Oke, itu merupakan kekayaan alam Indonesia. Kalau kita kelola dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang bisa bersyukur dan bisa memanfaatkan sumber daya alam kita dengan sebaik mungkin ya. Lihat Indonesia betapa kayanya ya, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ini merupakan ya sumber daya alam yang luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia dikelilingi oleh perairan ya, dan juga Indonesia selain ada pulau besar juga terdapat pulau-pulau kecil. Makanya kalau kita kelola dengan baik, ya kita fungsikan dengan baik, maka kita termasuk negara yang kaya raya. Kita nggak mesti bergantung dengan negara luar. Kita nggak mesti mengimpor barang dari luar negeri. Cukup barang-barang atau sumber daya yang ada di negeri kita ini, inilah yang kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya itu. Maaf, rasa sekalian. Ya. Jadi harapan Ustaz, mohon agar anak Ustaz semuanya belajar dengan baik. Ya. Insya Allah kalau kita belajar dengan baik, maka hasil yang kita dapatkan akan memuaskan, ya akan baik pula. Oke, Ustaz sekalian, alhamdulillah. Ya tadi kita membahas tentang bagaimana Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tadi kita lihat dari peta Indonesia secara global ya. Kalau ini dia kita khusus untuk Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa ini dia merupakan pulau di mana perebutan kekuasaan di sini ya, para pejuang-pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan. Ya, di sini juga merupakan pusat pemerintah. Ya. Kemudian Pulau Sumatera, nah ini di sini juga banyak terdapat sumber daya yang sangat luar biasa. Misalnya di daerah Danau Toba, ini terdapat di Simalungun. Kemudian gas alam terdapat di Aceh, kemudian lagi di pulau-pulau pinggirnya ini luar biasa ya. Ini kalau kita kelola dengan baik, ya maka kita termasuk bangsa yang menghasilkan ya sumber daya alam yang sangat baik. Lihat, kalau kita bandingkan dengan Pulau Malaysia sangat kecil. Ya lihat, terlalu besar Pulau Sumatera dibanding dengan Pulau Malaysia. Kita lanjut. Sulawesi juga, ya. Dia dikelilingi oleh pulau-pulau kecil juga. Di sini juga banyak terdapat sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ada tambang emas, ada semen juga di sini pendapatan, ada juga
benih emas, ya. Jadi Sina merupakan pulau yang memiliki sumber daya alam yang sangat baik. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah sudah kita bahas. Alhamdulillah nak, kita sudah sampai di penghujung. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa anak cerna, bisa anak Ustaz dimengerti, ya. Jadi kembali Ustaz ingatkan kepada anak Ustaz, mari kita belajar, mari kita pahami bangsa kita sendiri nak. Ya, kita pahami dulu bangsa kita sendiri, baik dari budaya, bahasa, kemudian dari suku dan agama. Setelah kita memahami bangsa kita sendiri, maka kita akan memahami bangsa yang lain juga. Artinya kita kenali dulu bangsa kita, barulah kita kenali bangsa yang lain. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga anak-anak paham terhadap apa yang sudah saya terangkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya nak, ada tugas. Nah, ini ada tugas di rumah. Ini terdapat pada halaman 87 ya. Pertama, apa tugasnya? Lakukan pendataan terhadap tetanggamu. Tanyakan pendapat mereka tentang asal daerah kelahirannya. Misalnya nama tetangga, misalnya Syafira Syafa Anafisa. Contoh, asal kelahirannya, misalnya lahirnya di Aceh. Contoh ya, ini tolong Anda kerjakan sampai selesai. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih Ustaz mohon maaf. Kembali saya ingatkan, tetap belajar, dan belajar. Karena belajar tidak mengenal waktu, tempat, dan kesempatan. Baiklah, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani bi ni'matika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tumsinihi. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah Ustaz, sudah berakhirlah pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih Ustaz maaf, dan semoga kita kembali berjumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Ustaz akhiri, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.